warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saat ini Ustaz ada di puncak Bukit Paralayang, atau Bukit Bangga itu, atau tepatnya di atas pantai Parangtritis. Sambil melihat pemandangan yang indah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita untuk video kali ini. Baik, kita lanjutkan kembali materi untuk siklus akuntansi perusahaan jasa. Setelah pada video sebelumnya kita belajar tentang jurnal penyesuaian, maka proses selanjutnya kita akan belajar tentang penyusunan kertas kerja akuntansi perusahaan jasa atau sering disebut sebagai worksheet. Nah, bagaimana cara menyusun worksheet? Worksheet atau kertas kerja itu terdiri dari 12 kolom, di mana kolom yang pertama adalah nomor rekening, nama akun atau perkiraan, daftar saldo sebelum disesuaikan, penyesuaian, daftar saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Untuk daftar saldo sebelum disesuaikan, data ini diambil dari saldo masing-masing buku besar pada akhir periode akuntansi perusahaan, yaitu pada tanggal 31 Desember. Kemudian dari data penyesuaian yang sudah kita susun di dalam jurnal penyesuaian, kita pindahkan ke kolom penyesuaian. Sebagai contoh, di sini ada penyesuaian untuk piutang usaha sebesar Rp1 juta, di mana piutang usaha ini muncul karena ada pendapatan jasa yang sudah diselesaikan oleh perusahaan, namun pembayarannya belum diselesaikan. Maka pada sisi kredit pendapatan jasa dan pada sisi debit adalah piutang usaha. Kemudian pada penyesuaian yang kedua, di sini terlihat kita mempunyai saldo perlengkapan kantor sebesar Rp1.400.000. Ternyata dari perlengkapan kantor tadi sudah terpakai Rp600.000, maka kita kurangi Rp600.000 dan didebit menjadi beban perlengkapan kantor. Kemudian untuk sewa dibayar di muka ada Rp250.000 yang sudah jatuh tempo, maka akan menjadi beban sewa sebesar Rp250.000. Kemudian ada beban gaji atau gaji yang belum dibayar senilai Rp1 juta sehingga memunculkan utang gaji. Dan terakhir ada penyusutan peralatan senilai Rp500.000, maka akan menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Nah, setelah pada penyesuaian ini kita masukkan, maka kemudian kita akan bisa menghitung daftar saldo setelah disesuaikan. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlah atau menyelisihkan antara daftar saldo sebelum disesuaikan dengan data penyesuaian. Jika nama kolomnya sama akan kita jumlahkan, yaitu jika debit di daftar saldo sebelum disesuaikan ketemu dengan debit di penyesuaian, maka akan dijumlahkan. Apabila kredit di daftar saldo sebelum disesuaikan ketemu dengan kredit di penyesuaian, juga akan kita jumlahkan. Namun apabila di daftar saldo belum disesuaikan ada di kolom debit, sementara di penyesuaian ada di kolom kredit, maka akan kita selisihkan. Sebagai contoh untuk kas, di daftar saldo belum disesuaikan ada data Rp210.500.000, sementara data penyesuaiannya kosong, maka akan tetap dengan angka Rp210.500.000. Sementara untuk piutang usaha ada debit 18 juta dan di penyesuaian ada debit 1 juta, maka di daftar saldo setelah disesuaikan kita jumlahkan menjadi Rp19 juta. Contoh selanjutnya adalah untuk perlengkapan kantor ada angka Rp1.400.000 sisi debit di daftar saldo belum disesuaikan dan ada kredit Rp600.000 di kolom penyesuaian, maka dikurangkan Rp1.400.000 dikurangi Rp600.000 ketemu angka Rp800.000.
begitu seterusnya, sehingga akan ketemu daftar saldo setelah disesuaikan. Saldo debit dengan saldo kredit harus sama, yaitu sebesar Rp303.100.000. Untuk selanjutnya, dari angka yang terdapat pada daftar saldo disesuaikan akan kita pindahkan ke dua kolom, yaitu kolom laporan laba rugi dan kolom neraca. Untuk laporan laba rugi yang dipindahkan adalah angka yang merupakan rekening atau akun nominal. Akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Maka yang dipindahkan cukup akun pendapatan dan akun beban. Sebagai contoh, pendapatan jasa pada daftar saldo disesuaikan ada angka Rp35.900.000. Maka angka ini kita pindahkan sama persis posisinya di sisi kredit di laporan laba rugi sebesar Rp35.900.000. Beban gaji ada debit Rp17 juta, kita pindahkan pada si debit Rp17 juta. Begitu seterusnya. Jadi untuk laporan laba rugi hanya akun pendapatan dan akun beban. Sementara sisanya kita pindahkan ke kolom neraca, sehingga kolom neraca untuk memindahkan kategori akun harta, utang, dan modal. Maka kas kita pindahkan ke neraca, debit pindahkan ke debit Rp210.500.000, piutang usaha 19 juta debit kita pindahkan ke debit 19 juta. Begitu seterusnya. Yang sudah dimasukkan ke laporan laba rugi tidak perlu dimasukkan ke kolom neraca. Dan paling bawah ada beban penyusutan peralatan kantor di kredit 500 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp1 juta. Maaf, yaitu akum penyusutan peralatan kantor Rp500.000 dan utang gaji Rp1 juta. Nah, setelah itu pada laporan laba rugi sisi debit kita jumlahkan sebesar Rp22.050.000 dan pada sisi kredit sebesar Rp35.900.000. Ini artinya perusahaan mengalami laba sebesar Rp13.850.000. Selisihnya kita tulis pada kolom debit. Kita menghitungnya adalah 35.900 dikurangi 22.050. Sementara di neraca, kolom debit berjumlah 281.050.000 dan pada sisi kredit sebesar 267.200.000 dan selisihnya sama, yaitu 13.850.000. Nah, anak-anakku, kuncinya adalah selisih antara laporan laba rugi dengan selisih laporan neraca harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau perusahaan mengalami laba, maka besaran kredit di laporan laba rugi lebih besar daripada jumlah di sisi debit. Sementara untuk di neraca, jumlah di sisi debit lebih besar daripada sisi kredit. Artinya, kalau nanti di kolom laba rugi sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, maka perusahaan mengalami kerugian. Dan untuk pembahasan kertas kerja atau worksheet, untuk lebih jelasnya silahkan kalian belajar pada sumber-sumber belajar yang bisa kalian cari di buku teks ataupun di internet. Terima kasih atas perhatian kalian, dan Ustadz akan melanjutkan lagi perjalanan untuk turun ke pantai Parangtritis. Jumpa lagi pada video selanjutnya, tetap jaga protokol kesehatan.